Semoga semuanya sehat ya. Nah, tetapi kalau pagi ini ada adik-adik yang kurang sehat, ayo cepat sarapan, terus obatnya diminum supaya cepat sehat kembali. Oke? Nah, adik-adik, yuk kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyiapkan alat tulisnya dan jangan lupa Alkitabnya. Oke? Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu. Mari kita bersukaria. Bisa semua ya? Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur jika pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau, walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing, tapi kami senantiasa rindu untuk bisa datang kepada Engkau di dalam ibadah. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memuji nama-Mu dengan sungguh, juga tolong kami untuk dapat belajar akan firman-Mu sehingga kami bisa menemukan hikmat-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami dari awal sampai akhir nanti hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada Engkau yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setiap hari kita selalu diberkati oleh Tuhan. Hari lepas hari Tuhan selalu beserta juga dengan kita. Dan setiap hari ya, bukan hanya setiap hari, setiap saat Tuhan juga memanggil kita untuk datang padanya melalui doa dan melalui firman Tuhan yang kita baca lewat Alkitab setiap hari ya. Yuk adik-adik, kita kembali pujikan satu lagu. Dengar Dia panggil nama saya, ya, oke? Yuk kita nyanyi sama-sama. Dengar Dia panggil namamu.
berkat yang baik. Dan karena setiap hari, setiap saat Tuhan selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita percikan lagi ya. Ku daki, 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 gunung yang tinggi. Oke, yuk. Tetap semangat ya. Tentunya kita akan menemukan apakah perintah Tuhan untuk kita. Tentunya kalau kita selalu rajin membaca Alkitab ya. Yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Elis. Adik-adik siapkan ya Alkitabnya juga alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Ya, kakak berharap semua adik-adik selalu ada di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama bertemu lagi walaupun masih secara online, tapi kita akan bersama-sama beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Semua duduk dengan sikap yang baik, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru
yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersama-sama. Kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka agar mereka juga boleh memberikan hati mereka, memberikan telinga mereka untuk mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu Tuhan berkati kami semua agar melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan di pagi hari ini, kami boleh dikuatkan untuk kami tetap percaya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, kakak ingin bertanya, siapa yang pernah naik gunung? Yang mungkin pernah rekreasi atau jalan-jalan, mungkin sama teman-teman atau sama keluarga ke gunung. Ada nggak yang pernah naik gunung? Iya, kalau kakak pernah sih, tapi nggak sampai ke atasnya. Kakak cuma dibawa aja, karena ya kakak nggak kuat naik sampai ke atasnya. Nah, cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini juga akan bercerita tentang satu kejadian, satu peristiwa yang terjadi di sebuah gunung yang sangat tinggi. Ya, kita akan mendengarkannya. Apakah peristiwa yang terjadi itu? Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Semua adik-adik, kakak percaya sudah menyiapkan Alkitab. Kita buka dari Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama melalui tayangan berikut ini. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu,
Memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Adik-adik, judul cerita untuk kita di pagi hari ini adalah Benar Yesus adalah Tuhan. Kok benar Yesus adalah Tuhan? Ya memang benar kan Kak, Yesus adalah Tuhan. Iya, benar adik-adik, kita akan belajar. Benar Yesus adalah Tuhan itu kita akan melihat bersama-sama melalui cerita yang kita baca dari Markus pasal 9 di pagi hari ini. Nah adik-adik, ini adalah satu peristiwa yang tadi kakak katakan yang terjadi di sebuah gunung yang sangat tinggi. Nah pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak ketiga orang muridnya, yaitu di sini dikatakan siapa? Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke sebuah gunung yang tinggi, lalu di sana mereka sendirian saja. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sendirian di atas gunung yang tinggi itu? Nah, inilah cerita kita untuk di pagi hari ini adik-adik, bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Dari mana? Mari kita melihat ayatnya yang kedua, bagian yang terakhir sampai dengan ayat yang ketiga. Dimulai dari kata di situ, dikatakan di sini demikian. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Nah, peristiwa yang menyatakan bahwa benar Yesus adalah Tuhan itu disampaikan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini ketika Yesus ada di atas gunung yang tinggi. Lalu di sini dikatakan Tuhan Yesus berubah rupa. Pakaiannya itu berkilat-kilat. Wajah Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Nah, berbeda ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus berubah rupa di sini, tidak seperti kalau ketika adik-adik menonton cerita, misalnya film Superman atau film Batman. Ketika dia akan menolong seseorang yang ada di dalam kesulitan, biasanya Superman atau Batman itu kan akan pergi ke tempat yang tersembunyi, lalu dia akan berubah. Dia akan ganti pakaiannya dengan kostum Batman, dengan kostum Superman yang pakai topeng supaya tidak dikenali siapa yang menjadi Batman atau Superman itu. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus berubah bukan seperti itu. Bukan Tuhan Yesus naik ke atas gunung lalu Tuhan Yesus ganti bajunya berubah, atau mungkin Tuhan Yesus make up wajahnya jadi berubah. Tidak seperti itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu apa? Penuh dengan kemuliaan. Pakaiannya itu putih berkilat-kilat dan tidak ada manusia yang seperti itu, yang mengalami peristiwa seperti itu. Nah, jadi melalui ini adik-adik, firman Tuhan ingin mengatakan, ingin membuktikan bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan melalui peristiwa ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika dia berubah rupa, ini membuktikan benar Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang menunjukkan bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan melalui apa? Mari kita lihat adik-adik di dalam ayatnya yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah adik-adik,
Bukan hanya sekedar Tuhan Yesus berubah-ubah, pakaiannya berkilat-kilat, tetapi dari awal terdengar ada suara yang berkata bahwa inilah anak yang kukasihi. Jadi ada suara yang berkata, ini anak yang kukasihi, karena itu dengarkanlah dia. Nah adik-adik, kedua hal ini mau menunjukkan kepada kita, mau membuktikan kepada kita bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Ketika dia berubah-ubah rupa dan ketika ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang adik-adik kenal selama ini, Tuhan Yesus yang adik-adik percayai, yang adik-adik yakini, yang adik-adik imani, yang adik-adik setiap minggu dengarkan cerita Tuhan tentang Tuhan Yesus. Bahkan yang mungkin setiap hari adik-adik membaca Alkitab, lalu adik-adik mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus. Itu bukan hanya sekedar cerita yang tidak nyata, bukan sekedar sebuah dongeng, atau Tuhan Yesus itu bukanlah seorang tokoh cerita yang tidak nyata, tidak. Tetapi melalui firman Tuhan di pagi hari ini yang kita baca dari kitab Markus ini menyatakan kepada kita, membuktikan kepada kita bahwa benar Tuhan Yesus yang kita percaya, yang kita yakini itu, dia adalah Tuhan yang hidup. Nah adik-adik, setelah kita tahu bahwa dia ini adalah benar Tuhan, bukti yang berikut yang adik-adik bisa lihat di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan, adik-adik bisa mengetahuinya melalui apa? Yang pertama, ketika adik-adik ada di dalam keadaan sakit, ketika adik-adik sedang sedih, atau mungkin ketika adik-adik sedang sendirian, sedang takut, adik-adik sedang mengalami kesusahan, Yesus ada bagi adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan adik-adik sendirian. Dia selalu hadir bersama-sama dengan adik-adik ketika adik-adik ada di dalam situasi baik senang maupun susah. Yang kedua, ketika kita berdoa, meminta kepada Tuhan, mungkin ketika kita sakit, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Atau ketika kita lagi susah, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mungkin adik-adik lagi belajar dan akan menghadapi ujian, lalu adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta tolong. Kita melihat apa? Tuhan Yesus mendengarkan doa adik-adik. Itu juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar adalah Tuhan yang ada di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Bahkan yang ketiga, melalui kehidupan kita sehari-hari juga adik-adik bisa melihat melalui apa? Bahwa Tuhan melindungi kita. Dimanapun, ketika kita pergi, ketika kita keluar dari rumah, ketika kita berada di rumah, ketika kita ada di sekolah, ketika kita ada di gereja, kita melihat bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Adik-adik, sekarang ini kita sudah melihat bahwa situasi yang terjadi dengan adanya pandemi ini semakin hari kembali lagi semakin meningkat. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tetap melindungi kita sampai hari ini. Kalau kakak dan juga adik-adik masih bisa ada hari ini, masih bisa menyaksikan tayangan, masih bisa beribadah secara online, itu semua karena Tuhan selalu ada dan melindungi kita, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah melihat melalui kebenaran firman Tuhan, melalui dua peristiwa yang ada di dalam Alkitab ini, dan juga melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah setelah kita mengetahui, kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka apa yang adik-adik mau lakukan di dalam kehidupan ini? Maka mari adik-adik,
adik-adik mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui adik-adik mau rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, bahkan rajin untuk mengikuti ibadah. Walaupun kita masih ibadah secara online adik-adik, tetapi mari adik-adik juga mau tetap percaya kepada Tuhan dengan setia mengikuti ibadah. Dan yang berikut adalah kita mau mendengarkan suara Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan yang disampaikan melalui kakak-kakak yang menyampaikan cerita firman Tuhan tiap-tiap minggu, kita mau mendengarkan. Bukan hanya sekedar kita mau mendengarkan, tetapi kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Misalnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, taatilah orang tuamu. Maka anak-anak mau mendengarkan suara Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan adik-adik. Mau taat kepada Tuhan, mau rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan. Inilah yang mau kita lakukan ketika kita percaya bahwa benar Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Bahwa sekali lagi, benar Yesus itu adalah Tuhan. Karena itu, mari kita percaya selalu kepada Tuhan, kita setia selalu kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, dan kita mau hidup di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita akan melihat untuk ayat hafalan di minggu ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 16b. Mari kita buka bersama-sama Matius 16 ayat 16 bagian B. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, sekali lagi. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Ya, ini adalah ayat hafalan untuk kita di minggu ini. Nah, adik-adik, di minggu ini ada aktivitas untuk kita. Nah, aktivitasnya adalah untuk anak-anak kelas kecil. Kita akan membuat aktivitas menggunakan kertas origami. Ya, kalau adik-adik punya kertas origami seperti ini di rumah, atau mungkin adik-adik punya kain flanel atau kertas karton, apapun juga ya yang adik-adik punya di rumah, adik-adik bisa pergunakan itu ya untuk aktivitas untuk anak-anak kelas kecil. Ya, kita bisa menyiapkan warna kuning dan juga yang berwarna putih. Nah, nanti di warna putih adik-adik bisa menggambarkan ini, gambar Tuhan Yesus. Lalu di kertas yang berwarna kuning, adik-adik akan menggambarkan ini, bentuk seperti cahaya. Nah, setelah itu bentuk cahaya dan juga gambar Tuhan Yesus ini adik-adik bisa gunting, kemudian ditempelkan. Nah, seperti ini nanti jadinya ya. Ya, jadi gambar cahaya. Lalu di dalam gambar cahaya itu adik-adik akan menempelkan gambar Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik akan menuliskan ayat hafalan untuk kita di minggu ini, yaitu Matius pasal yang ke-16 ayat 16b. Jadinya seperti ini ya. Oke, ini untuk aktivitas untuk anak-anak yang kelas kecil. Nah, kalau untuk yang kelas besar dan kelas remaja, adik-adik tadi sudah mendengarkan bahwa benar Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat melalui bukti-bukti dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, sekarang untuk adik-adik kelas remaja dan kelas besar dan pra-remaja,
sekarang adik-adik bisa menuliskan apa yang menjadi komitmen atau apa yang menjadi janji daripada adik-adik setelah adik-adik benar-benar meyakini bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Silakan adik-adik tuliskan apa yang menjadi komitmen adik-adik, lalu nanti bisa dikirimkan ke Google Form yang telah disediakan oleh kakak-kakak PJA. Jadi semua aktivitas bisa dikirimkan ke Google Form. Ya, kakak tunggu ya aktivitasnya ya adik-adik. Jangan lupa, tetap semangat semuanya. Oke, mari adik-adik kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan di pagi hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari semua lipat tangan, tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa benar Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Allah di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, yang selalu hadir bersama-sama dengan kami di setiap kehidupan kami, yang selalu menyertai kami, yang mendengarkan kami, yang melindungi kami, bahkan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga karena kami punya Allah seperti Engkau. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu untuk kami selalu setia dan taat hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu GKI yang mengikuti ibadah di pagi hari ini secara online. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi mereka dan meneguhkan iman mereka untuk mereka tetap setia dan percaya hanya kepada Tuhan. Berkatilah setiap adik-adik di sekolah minggu, berikan kekuatan, kesehatan selalu, berkati supaya iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan di dalam pendidikan, Tuhan karuniakan hikmat dan kepintaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita siapkan ya persembahan kita. Nanti persembahannya bisa dikumpul dengan punya mama papa. Nanti tiba saatnya bisa ke gereja, bisa juga ke gereja. Oke, yuk kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan satu pujian, Mas Perak Ku Tak Punya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu sehingga sampai saat ini kami masih sehat, kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Dan hari lepas hari Engkau juga senantiasa memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, dan pada saat ini ya Tuhan kami rindu untuk berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan Kau jamah mereka satu demi satu sehingga semuanya boleh kembali sehat dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Tuhan, Engkau juga memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, di dalam aktivitas mereka masing-masing. Engkau senantiasa menyertai di dalam sekolahnya, di dalam kesehatannya ya Tuhan, di mana saat ini sakit penyakit mulai banyak lagi, tapi kami percaya Engkau akan melindungi kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa boleh sehat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap mama papa kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya tetap Engkau berikan kesehatan supaya dapat selalu bekerja dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga senantiasa memberkati jemaat-Mu yang ada di GKI Batu, secara khusus pendeta kami, Bapak Pendeta Dwi Sabtoso, supaya beliau dapat senantiasa melayani di gereja ini dengan baik dan senantiasa sehat. Demikian juga dengan majelis jemaat yang mendampingi, kiranya semuanya boleh tetap sehat dan boleh mengerjakan setiap tugas yang mereka emban dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati majelis jemaat yang nanti akan mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepada kami menyerahkan setiap hidup kami, langkah kami, sekolah kami, supaya kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami senantiasa mengucap syukur dan ajar kami senantiasa berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kepada kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, setiap saat Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Jadi tentunya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita juga harus selalu taat kepada Dia ya. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan kita. Oke adik-adik, sampai jumpa.